Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama pada materi gerak parabola atau gerak peluru dengan subbab 1. Posisi peluru. 2. Kecepatan sesaat gerak peluru atau gerak parabola. Baiklah, kita langsung saja menuju subbab pertama, yaitu 1. Posisi peluru. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak parabola itu bila kita punya peluru yang ditembakkan dari senapannya membentuk sudut alfa dengan kecepatan V0, maka peluru itu lintasannya mengikuti titik-titik ini. Dan titik-titik ini disebut sebagai parabola atau grafik parabola. Bila yang ditendang peluru, bukan peluru tapi bola dengan kecepatan awal V0, maka bola itu juga akan lewat titik-titik ini yang lintasannya berupa parabola. Jadi parabola itu bentuk lintasannya. Bukan selalu bola, tapi apa saja yang tidak punya hambatan dengan udara, maka bentuknya seperti ini. Peluru juga seperti ini, bola juga seperti ini. Air dari pipa disemprotkan ke sana, bentuk air nanti nggak mungkin terus lurus, dia nanti pasti kembali melengkung seperti ini. Itu yang dinamakan parabola. Kita menuju yang subbab pertama, posisi peluru atau posisi gerak parabola. Boleh. Peluru bergerak pada bidang X dan bidang Y, pada bidang X dan bidang Y. Pada sumbu X ini posisinya adalah V0 cos alfa kali T. V0 cos alfa kali T. Kita lihat ini, Vx itu adalah V0 cos alfa ya kali T. V0 itu adalah kecepatan awal, cos itu karena dia dengan benda aslinya. Kalau ini kan proyeksinya saja ya. Ini proyeksinya saja. Benda aslinya itu ini. Maka menggunakan yang asli ini, Vx adalah V0 cos alfa. Itu baru kecepatan. Kalau dikalikan T baru itu namanya jarak atau posisi. Gitu ya. Pada sumbu pada sumbu J ini, jadi juga lari ke sana, tidak mungkin terus, dia nanti akan kembali, itu nanti geraknya parabola. Pada sumbu J, V0 sin alfa, jadi ini VY itu V0 sin alfa, V0 sin alfa ya, kali T min setengah GT kuadrat. Ini gerak vertikal ini
diperlambat, ya, dan berhenti pada saat sudah peluru itu sudah mencapai puncak. Nggak mungkin terus akan naik, dia akan kembali lagi. Pada saat sampai di puncak itulah dia akan kembali lagi. Pada sumbu Y itu GLBB diperlambat. Maka menurut vektor satuan yang di sumbu X itu dinamakan vektor I. Jadi ini vektor I, V0 cos alfa kali T. Itu vektor I atau di sumbu X. Min maaf ini plus, ya, plus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi ini plus, tolong nanti dirubah ini, V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat J, karena di sumbu Y, ya, I di sumbu X, J di sumbu Y. Dalam satuan, posisi satuannya meter, ya, itu. Jadi dua ini menjadi satu deret, ya, tapi ini plus, hati-hati. Oke. Kita lihat sekarang, kita mau berubah posisinya. Perubahan posisi berarti delta R merupakan selisih posisi peluru saat di titik akhir dengan di titik awal. Misalnya awalnya ada di A, jadi peluru ditembakkan atau bola ditendang, kecepatannya awal V0 lewat titik-titik ini. Titik ini tidak lurus, ya, melengkung melewati titik A. Kemudian dia terus, ya, dia terus ke sini, bola itu lewat sini atau peluru lewat sini, lewatlah titik B hingga dia sampai di tanah. Maka titik A dan titik B itu memiliki posisi A, itu ini posisinya, ya. Kemudian B itu posisinya dari awal ini. Maka perubahan posisi adalah yang panjang ini dikurangi yang pendek, itu adalah delta R. Jadi persamaan posisi titik B di situ dulu, B nanti dikurangi A. Itu isinya ini, yang I adalah pakai cos V0 cos alfa, ya, kali TB I sumbu X maksudnya, plus V0 sin alfa, tetap alfa, ya, kemudian kali TB min setengah GTB kuadrat. Seperti ini di sini, nanti kita akan sampai ke sana. Oke, A sekarang. Ini posisinya A, ini RA. V0 cos alfa kali TA. Ini tadi V0 cos alfa kali TB. Jadi yang depan ini sama, cuman beda belakangnya. Ini lebih lama, lebih besar. Jadi
waktunya ini lebih lama. Nah, ya itu TB. A itu cepet, dari sini peluru itu lewat titik-titik ini ya, bukan lewat yang merah ini, lewat titik-titik ini sampailah di A. Berarti nanti A itu lebih kecil, lebih sedikit pada sumbu X plus dalam kurung V0 ini V0 sin alfa, yang J pakai sin ya, V0 sin alfa kali TA min setengah GTA kuadrat J. Ada ya, terus dikurangi hasilnya ini kalau dilihat dari sini, ini boleh dikeluarkan ya, ini sama karena ini sama dikeluarkan, berarti tinggal ini TB dikurangi TA itu delta T. Yang di sini juga ada delta TB dikurangi TA ini min setengah G ini kuadrat ya, TB kuadrat min TA kuadrat J. Inilah persamaan perubahan posisi. Kalau ini persamaan posisi TA, persamaan posisi TB. Gitu. Ini gambarnya sudah ada, persamaannya sudah ada. Nanti kita coba untuk problemnya. Gimana problemnya? Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi 53 derajat. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A persamaan vektor posisi, B persamaan vektor posisi saat di A dan di B dengan T masing-masing sudah ada. C persamaan perubahan vektor posisi dari A ke B. Yang D panjangnya ini panjang perubahan vektor posisi dari A ke B. Ini persamaannya, ini panjangnya. Oke. Tinggal mengisi A. Ini persamaannya umum ya. Ini 50 tadi. Ini 0,3 cos 53. Kemudian ini tinggal T saja, masih umum persamaan. I ini 50 0,8 sin 53 kali T min 1/2 atau setengah kali 10 T kuadrat J ya. Ini persamaan jadinya nanti dikalikan, T nya dibiarkan aja. Kemudian untuk I beres, untuk J sekarang ini diisi taruh sini, T biarkan aja min 5 T kuadrat tutup kurung J. Jadi persamaan posisi untuk umum sudah kita peroleh. Sekarang persamaan posisi untuk A. TA itu 3 sekon. Sedangkan TB 5 sekon. Kita sampai di A dulu. Ini isinya sama dengan ini. Masukkan di sini. Ya. T-nya untuk A ada sendiri.
3 skon. Jadi ini angka semua beres. I plus ini yang depan ini T-nya sudah ada juga ya, TA. Kemudian TB juga ada ya. Jadi TB yang ini untuk TA karena A, TB karena B. Diisi nanti hasilnya bersamaan bagaimana. Setelah itu baru yang C, perubahan posisi B terhadap A ya, tetap dikurangi seperti biasanya. B yang ini dipindah ya, I, kemudian yang sini pindah taruh sini, J, yang A yang ada di sini taruh bawah sini, I ya, J-nya ini untuk A, sehingga diselisihkan. Selisihnya jadi berapa? Selisihnya jadi berapa? Inilah yang disebut persamaan perubahan posisi. Nah, sekarang panjangnya itu harus menggunakan Pythagoras. Ya, akar X kuadrat ya, ini Y kuadrat. Nanti ini ada isinya berapa ini hasilnya ya. G dan sekian meter perubahannya. Oke, tinggal ngisi saja hasil terakhirnya. Awas, ini untuk yang C ya, ini 150 I 75 J, yang ini 90 I, yang sebelah sini 75 J. Jadi ini sama, kebetulan sama ya. Jadi sampai di A maupun sampai di B itu sama untuk Z-nya ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di ini tingginya ya, Y itu tingginya dengan tingginya B mungkin di sini dengan tingginya di sini sama ya, tapi X-nya beda. Ini X-nya B itu jauh, ini X, lalu ini X untuk A. Panjang perubahan vektor posisi ini isinya itu 100 ya, yang ini isinya 75 berarti 0 kalau dikurangi ya, berarti ini kalau dikuadratkan ya 0, kalau ini dikuadratkan 10.000 di akar, ini di akar keluar jadinya juga 100, ini 100. Ini 10.000, ini 0. Jadinya akar 10.000 itu ya 100. Nilainya 100 meter. Oke. Sekarang kita menuju ke kecepatan ya. Nomor 2. Kecepatan sesaat gerak parabola atau gerak peluru ya. V sama dengan dr per dt.
sama dengan D, R-nya itu ini, persamaan R-nya. Ya, per dt, differential time. Sama dengan ini T-nya hilang. Cuman tinggal V0 cos alpha. Ini T-nya hilang, V0 sin alpha. Min, awas, pangkat mengalihkan angka di depannya tinggal 1. Berarti pangkatnya tinggal pangkat 1. Ini pangkat 2, pangkatnya dikurangi ya. Integral itu pangkatnya dikurangi, berarti pangkatnya tinggal 1. 2 ini mengalihkan angka di depannya, berarti tinggal 1. Di sini tinggal G kali T. G titik T. Oke. Itu kecepatan resultan. Ada Vx, ada Vy. Sekarang kita lihat vektor-vektornya digambar jelas. Panjang dan arah vektor kecepatan di lintasan gerak parabola pada masing-masing titik. Ya. Ini awal kecepatannya peluru ini, kecepatannya berkurang ini, kecepatannya ini tinggal ini, kecepatannya semakin membesar ini, kecepatannya semakin panjang. Ya. Awas, karena tadi bahwa pada sumbu X itu GLB, awas, GLB cirinya kecepatannya tetap, maka kecepatannya di mana-mana sama. Loh, ini untuk di sumbu X V0 Vx0 awal. Ini karena di titik A Vxa. Ini di titik B, di puncak Vp. Ya. Di titik B Vxb, di titik Q Vxq. Kita lihat tadi ada aturannya, pada sumbu X besarnya sama. Gambarnya panjangnya berarti sama. Di mana-mana titik sama. Oke. Sedangkan pada sumbu Y awal-awal ini, berikutnya tinggal ini pendek. Sampai di sini VYP-nya 0, nggak ada. Yang ada hanyalah VX, VXP, ya, VXP ini atau VP. Berarti VY-nya 0, VY-nya nggak tumbuh di sini. Ini mulai muncul lagi di sini, mulai muncul lagi. Ini muncul, ini muncul. Jadi Vx, Vy itu berubah. Sedangkan Vx itu tetap. Di mana-mana titik panjangnya Vx itu sama. Tuh kuncinya di situ ya. Maka dari itu gambar vektornya harus menyesuaikan ya. Vx itu konstan di semua titik konstan, di semua titik konstan, di semua titik konstan. Ya, Vy berubah lagi, berubah. Oke, dengan begitu kita bisa menjawab masalah yang muncul di bawah grafik ini. Vx, ya,
ya, yang mendatar ini Vx sebelum puncak. Kita lihat Vx sebelum puncaknya kan ini. Nah, misalnya kita batasi. Nah, bagaimana Vx awal? Panjangnya dengan Vx di A, Vx di B. Jawabannya di sini. Ya. Vj awal, berikutnya di sini, ini tempat menjawab, ini tempat menjawab pula ya. Vx tadi Mas ini loh Vx ini Vx, ini Vx juga, ini Vx juga Vx itu di semua titik memiliki panjang tetap, arah tetap. Ya, ini panjangnya tetap. Di sini lo sama, ya di sana. Arahnya juga tetap. Ini sebelum puncak itu arahnya mendatar, ya, mendatar. Besarnya sama. Sekarang untuk VJ dikomentari. VJ seperti ini, bagaimana sebelum puncak, semakin lama semakin mengecil VJ-nya dan arahnya vertikal ke atas. Itu untuk VJ. Setelah puncak, nah ini puncak, sekarang melihat setelah puncak sini. Vx itu yang bukan puncaknya ya, Vx itu besarnya sama, gitu ya, arahnya tetap, besarnya sama ya. Ini setelah puncak ya. Ini dan ini besarnya sama, arahnya sama, mendatar ke kanan. Oke, itulah Vx. Sekarang VJ ini setelah puncak berarti daerah sini ya. Beda loh panjangnya, arahnya beda dengan yang di sini. Arahnya vertikal ke bawah, terus semakin ke bawah semakin panjang. Itulah VJ-nya. Oke, sekarang kita lihat pada bagian berikutnya. Perhatikan pula arah dan besarnya Vx dan Vy saat di puncak lintasannya, saat di titik B. Komentarnya, Vx besar dan arahnya tetap sama ya. Ini pernyataannya, perhatikan pula arah dan besarnya Vx dan Vy saat di puncak, Jadi ini dibantu dijawab, Vx besar dan arahnya tetap sama saat berada di titik yang lain. Ya, kalau kita lihat gambar Vx mendatar, ini Vx di puncak, ini Vx di titik B, Vx di titik G. Sekarang suruh mengamati di puncak. Bagaimana Vx di puncak? Tetap horizontal. Ya, tetap horizontal dan besarnya sama dengan di titik-titik yang lain. Di puncak itu sama, loh sama, itu ya. Kembali lagi sini. Jadi untuk Vx besarnya tetap ya,
tidak kecil, tidak membesar, jadi tetap saja arahnya juga tetap di titik apapun ya. Ini diceritakan di puncak juga tetap. VY sekarang lain dengan sebelum puncak. VY itu semakin ke bawah semakin besar gitu ya. Dan arahnya VY itu kemana tadi? Yuk. Arahnya vertikal ke bawah, itu VY. Berdasarkan diagram vektor kecepatan di masing-masing titik pada lintasannya memiliki kecepatan resultan atau kecepatan total yang besarnya adalah ini kecepatan total Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini bukan di puncak saja ya, di umum ini. Vx-nya berapa dikuadratkan, nanti Vy-nya berapa dikuadratkan. Yang penting ini di Pitagoras ya. Ini isinya berapa kuadrat, ini diisi berapa kuadrat. Vx kecepatan bola pada sumbu X, Vy kecepatan bola pada sumbu Y, V kecepatan resultan ya, total ya. Pertemuan yang pertama kami akhiri sampai di sini. Semoga kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.